Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan berikut kita sampai pada semifinal hari kedua menuju ke final. Dan ini permainan antara Magnus Carlsen menghadapi Taimur Rajabov pada ronde keempat. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini putih melangkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke B6. Ini dinamakan dengan Owen Defense. D4, gajah ke B7, gajah ke D3. Di sini E6, mainland. Sebelumnya saya akan menunjukkan jebakan kepada Anda, yaitu pada jebakan dulu kalah oleh Guicho Piano, yaitu dengan F5. Dengan harapan apabila pion memukul pion, yaitu gajah memukul pion dan mendapatkan benteng ke depan. Tetapi inilah jebakannya teman-teman. Kita tidak menyelamatkan benteng, memang ini kita sengaja, yaitu dengan menteri K5 skak. Pion menutup, pion memukul pion. Di mana apabila pion memukul pion ini akan skakmat sehingga kuda ke F6 mengancam menteri. Tanpa menyelamatkan menteri ini, pion G memukul pion H. Dan apabila kuda memukul menteri tentunya, maka gajah ke G6 skakmat teman-teman. Inilah jebakan sederhana pada pertahanan Owen. Kita kembali. Sehingga di posisi ini tidak pion ke F5 ya. Ini hanyalah referensi bagi teman Anda yang mungkin saja melakukannya. Di sini E6, maka kuda ke F3, D6, rokade. Kuda ke D7. A4, di mana ke depan mengontrol, mungkin juga mempersiapkan gajah aktif. Sini A6, mengontrol kotak penting B5, benteng ke E1, kuda ke F6, kuda ke D2. Kita lihat manuver kuda ke depan ke petak yang lebih aktif. Gajah ke E7, mempersiapkan rokade, kuda ke F1, rokade, kuda ke G3. Pion ke E5 menantang pertukaran pion C3. Untuk juga tetap apabila dipukul pion, maka pion pusat akan cukup aktif dan juga cukup solid. Benteng ke E8, di mana ke depan mungkin saja mempersiapkan pengaktifan gajah, membuka aksi benteng, mensupport pion, juga memajukan pion VN1 gajah. Gajah ke D2, gajah ke F8, P4, yaitu mempersiapkan pion ke A5, G6, menteri ke C1, di mana ke depan menukarkan gajah, gajah ke G7, A5. Di sini P5 memilih variasi tertutup. Gajah ke H6, gajah ke H8 tidak menerima pertukaran, tetapi enaknya dapat ke depan mengontrol yang cukup penting. D5, kita lihat di sini Magnus Carlsen memilih variasi tertutup, di mana jelas bahwa pada game keempat ini sebenarnya Magnus Carlsen cukup membutuhkan draw, di mana game pertama dia memenangkan permainan, sedangkan kedua dan ketiga draw. Dilanjutkan dengan C5. Di sini apabila N pasan maka gajah akan aktif. Apabila pion memukul pion maka struktur pion menjadi kurang bagus. Untuk itulah H3 tanpa memperdulikan hal ini dan juga dengan jelas mengontrol petak penting G4, pion ke C4 mengancam gajah. Gajah ke C2, kuda ke F8. Kita lihat teman-teman membuka akses gajah aktif ke depan. Menteri ke D2, gajah ke C8. Kuda ke H2, di mana ke depan mencoba mengaktifkan pion atau juga mengaktifkan benteng. Gajah ke G7, benteng ke F1, gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, dan raja ke H8. Di mana ke depan mengaktifkan kuda untuk juga langsung mengancam menteri sehingga menteri mundur ke D2. Dilanjutkan dengan kuda ke D7, yaitu mempersiapkan pengaktifan pion pada F sehingga F4. Pion memukul pion, benteng memukul kembali. Di sini juga mempersiapkan penumpukan benteng. Hitam melanjutkan dengan kuda ke E5. Kuda ke F3 langsung menukarkan kuda pusat sehingga kuda ke D7. Benteng ke F1, di sini kuda memukul kuda, benteng memukul kembali, kuda ke E5, yaitu dengan jelas mengancam benteng juga mensupport pion. Benteng ke F6, gajah ke F5. Di sini ke depan menukarkan perwira, di sini kita lihat menutup akses terhadap benteng. Dan di sini tanpa takut Magnus Carlsen pion memukul gajah,
maka menteri memukul benteng. Pion memukul pion membuka akses benteng mengancam menteri juga di sini masih disupport oleh gajah, sehingga menteri ke H4. Di sini kuda ke F5 mengancam menteri. Menteri ke H5 ada G7 skak. Raja ke G8. Di sini kuda memukul pion mengancam benteng. Benteng ke D8. Kuda ke F5 kembali. Juga mungkin dengan tempo melakukan skak juga mempersiapkan pion promosi. Di sini F6 maka D6. Kita lihat teman-teman, selain untuk mempromosikan pion juga membuka akses menteri melakukan skak, sehingga benteng ke A7 mempersiapkan ke depan menutup skak. Betul saja menteri ke D5 skak dan benteng ke F7 skak. Maka coba kawan-kawan di posisi ini, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih yang langsung membuat hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan gajah ke D1 mengancam menteri, dan percaya atau tidak, di sini juga hitam menyerah. Mengapa demikian? Kita ambil menteri ke G6, maka jelas di forking saja ya. Jelas ketika menteri hilang, di sini juga putih lebih baik. Dan apabila di dalam posisi ini menteri ke G5, maka H4 teman-teman. Menteri ke C1, maka ada gajah ke H5. Kita lihat membuka akses benteng, juga mengancam menteri, di sini juga mengancam benteng. Menteri ke C2 kita ambil, maka gajah memukul benteng skak. Kuda memukul kembali, ada kuda ke H6 skak. Kita lihat kuda sedang dipaku sehingga raja memukul pion, maka menteri memukul kuda skak. Raja memukul kuda, benteng memukul pion skak. Lihat teman-teman, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda. Menteri ke G6 menutup, di sini tanpa langsung memukul menteri G4. Menteri memukul benteng, maka jelas menteri memukul menteri skakmat. Oke teman-teman, dan demikianlah permainan, sehingga selamat kepada Magnus Carlsen yang masuk ke final. Dan di final ia bertemu dengan Wesley So, karena Wesley So mengalahkan Ian Wozniacki. Lagi-lagi tuliskan di kolom komentar siapa supportan Anda menjuarai turnamen ini. Dan berikut adalah hasil ronde semifinal hari kedua, di mana Wesley So mengalahkan Ian Wozniacki, di mana permainan pertama draw, kedua draw, dan ketiga Wesley So memenangkan permainan. Sedangkan Magnus Carlsen mengalahkan Teimur Rajabov. Game pertama Magnus Carlsen menang, kedua ketiga draw, dan keempat dimenangkan Magnus Carlsen. Ini yang kita bahas. Sehingga pairing untuk final, Wesley So akan bertemu dengan Magnus Carlsen perebutan juara 1 dan 2, dan Ian Wozniacki bertemu dengan Teimur Rajabov untuk perebutan juara 3. Dan tuliskan di kolom komentar siapa yang akan menjuarai turnamen ini. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Sebelum kita ke puzzle, maka ini adalah pembahasan puzzle sebelumnya. Kita sudah mengepin jawabannya dan saya akan menunjukkan kepada Anda. Dan betul jawabannya ialah dengan menteri ke G4 skak. Ini langkah terbaik. Oke, apabila salah berpindah langsung skakmat. Raja ke F7 ada menteri ke G7 skak. Raja ke E8 ada menteri ke G6 skak. Tentu benteng menutup, menteri ke G8 skak. Benteng menutup, di sini benteng memukul pion skak. Dan tentu saja kita lihat teman-teman, cukup berbahaya, menteri menutup dimakan saja. Dan ini cukup berbahaya teman-teman. Sehingga di posisi ini pion memakan, maka menteri memukul pion skak. Menteri menutup, maka menteri memukul menteri skakmat. Ini adalah jawabannya, dan kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Lihat di sini, maka putih melangkah dan menang. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.